Halo semua, kami dari kelompok 6, Sistem Pembangunan Kesehatan Daerah dan Nasional, yang akan membahas mengenai perilaku cerdik. Kelompok 6 terdiri dari Fadia Isnaini, Intan Nabila Naila Fairuz, Ragita Septiani, dan Syahwa Elae. Menurut WHO, penyakit tidak menular atau dapat dikenal sebagai penyakit kronis, yaitu penyakit akibat hasil dari kombinasi faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku, dan penyakit ini cenderung berlangsung lama. Jenis-jenis penyakit tidak menular yaitu penyakit kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan obesitas. Penyakit tidak menular secara global menyumbang 71% kematian atau setara dengan terdapat 41 juta orang meninggal setiap tahunnya karena penyakit tidak menular. Setiap tahun terdapat lebih dari 15 juta orang meninggal karena penyakit tidak menular, yaitu antara usia 30 hingga 69 tahun, disebut juga sebagai kematian prematur. 85% kematian prematur ini terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Di sisi lain, Indonesia saat ini telah mengalami transisi epidemiologi. Terkait kesehatan, saat ini kita sedang menghadapi triple burden of disease atau juga dapat dikenal sebagai beban 3 penyakit yang muncul secara bersamaan. Triple burden of disease itu meliputi yang pertama, yaitu telah bergesernya penyakit menular ke arah penyakit tidak menular. Kedua, muncul ancaman penyakit infeksi baru seperti TBC resisten obat dan sekarang yang sedang kita hadapi yaitu kemunculan COVID-19. Lalu yang ketiga, masyarakat masih dihadapkan pada masalah penyakit menular yang masih belum selesai seperti demam berdarah, TBC, malaria, HIV/AIDS, dan kecacingan. Di Indonesia sendiri, pada Juli 2020 menyatakan bahwa penyakit tidak menular sebagai penyumbang kematian tertinggi, meliputi penyakit jantung koroner, lalu diikuti dengan kanker, diabetes mellitus dengan komplikasi, tuberkulosis, serta penyakit paru obstruktif kronis. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia, yaitu stroke sebesar 10,9%, ginjal kronik 3,8%, diabetes mellitus 8,5%, dan hipertensi sebesar 34,1%. Penyebab tingginya penyakit tidak menular di Indonesia menurut Riskesdas tahun 2018 disebabkan oleh faktor risiko perilaku yang mencakup perilaku konsumsi makanan berisiko kesehatan, kurang konsumsi sayur dan buah, kebiasaan merokok dan konsumsi tembakau, kurang aktivitas fisik, serta konsumsi minuman beralkohol. Penyakit tidak menular dalam tahap lanjut dapat berakhir dengan kecacatan atau kematian dini. Sebagai contohnya, saat terjadi komplikasi pada penderita diabetes, berisiko dilakukannya amputasi, dan stroke dapat menyebabkan kelumpuhan pada sistem anggota tubuh. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan pada tahun 2012 mengajak masyarakat untuk melakukan perilaku cerdik dalam mengendalikan penyakit tidak menular. Cerdik memiliki jargon yaitu mari menuju masa muda sehat, hari tua nikmat tanpa penyakit tidak menular dengan perilaku cerdik. Penerapan perilaku cerdik dilaksanakan untuk mencegah kematian akibat penyakit tidak menular yang menekankan pada aspek promotif dan preventif dengan cara mengurangi faktor risiko dan deteksi dini penyakit tidak menular. Cerdik merupakan slogan kesehatan yang setiap hurufnya memiliki makna yaitu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Perilaku cerdik dimulai dari cek kesehatan secara rutin. Banyak masyarakat Indonesia yang masih mengabaikan cek kesehatan secara rutin, padahal langkah ini bisa membantu masyarakat untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Sebaiknya dari sekarang mulailah memonitor tekanan darah, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar perut, dan perhatikan denyut nadi kita. Jangan lupa pula untuk mengecek kadar kolesterol dan gula darah secara teratur. Selanjutnya, enyahkan asap rokok. Tentu kita sudah mengetahui bahwa merokok bisa berdampak buruk bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Oleh karenanya, tidak ada salahnya bila mulai saat ini berhenti merokok demi kehidupan yang lebih baik karena merokok bisa berdampak bagi kesehatan. Perilaku cerdik selanjutnya adalah rajin aktivitas fisik. Guna menjaga kesehatan dan mencegah penyakit kardiovaskuler, berolahragalah secara rutin setidaknya minimal selama 30 menit per hari sebanyak 3-5 kali per minggu. Tidak lupa dengan melakukan diet seimbang. Diet seimbang dilakukan dengan mengonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang, yakni mengonsumsi buah dan sayur 5 porsi per hari.
Selanjutnya, batasi konsumsi gula tak lebih dari 4 sendok makan per hari dan garam tak lebih dari 1 sendok teh per orang, serta batasi pula konsumsi lemak atau minyak tak lebih dari 5 sendok makan per hari. Selanjutnya, jangan lupa menerapkan istirahat yang cukup. Bagi orang dewasa, istirahatlah yang cukup dengan tidur selama 7-8 jam sehari. Perilaku cerdik terakhir adalah kelola stres. Dengan mengelola stres dapat mengurangi potensi penyakit kardiovaskuler. Sering-seringlah rekreasi, relaksasi, berpikiran positif, dan bercengkrama dengan orang lain. Diharapkan dengan adanya video ini, informasi mengenai perilaku cerdik bisa tersebar lebih luas lagi dan menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia. Mari kita laksanakan perilaku cerdik agar menuju masa muda sehat dan hari tua nikmat tanpa penyakit tidak menular. Lalu berikut ini referensi yang kami gunakan. Sudah tidak terasa sampai di penghujung video. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.